Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Karena kan kalau di Islam ini lebih kayak ketetapannya itu paten gitu loh. Kita tahu semuanya ini paten. Baik Ortodoks Koptik, Ortodoks Syria, ya, Ortodoks Yunani, mereka tuh sembahyang juga. Kalau dalam perspektif mereka, kita meniru mereka. Tapi dalam perspektif Islam kan kita menyempurnakan. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari Sabtu Saudari Kristinawati insyaallah sebentar lagi akan ikrar masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kita doakan dia akan mengucapkan dengan lancar, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimulai. Monggo Ibu Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di asyar ini titik balik Ananda menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, umat muslim yang hebat dunia akhiratnya, berkah seluruh alam yang di sini untuk Ananda, insya Allah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Mbak Kristinawati, sampean masuk Islam ini apa karena ada rayuan atau ada persuasi dari seseorang atau teman? Enggak ada Pak, murni karena saya ingin masuk Islam. Masuk Islam. Kenapa? Karena lingkungan saya teman-temannya banyak yang Muslim. Oh, lingkungan. Iya, terus saya lihat mereka ibadahnya rajin. Iya. 5 waktu, saya lihat, saya tergerak hati saya. Tergerak. Iya, untuk mendalami agama Islam. Oh, nggak kepingin menikah dengan, karena ingin menikah dengan seorang laki-laki Muslim gitu? Apa nggak ada itu dorongan dari situ? Enggak. Nggak ada. Enggak. Atau dibujuk oleh siapapun gitu? Enggak ada. Nggak ada. Memang dari hati nurani. Iya. Ya, alhamdulillah. Dulu dari Kristen apa?
Yang umum itu Pak, yang GB Bethlehem. Oh, Di Bethel. Bethel. Ya, GBI itu. Iya. Gereja Bethel Indonesia. Iya. Bethel itu apa artinya? Iya, Protestan ya. Ya, Protestan. Bethel itu apa artinya? Tidak tahu. Bet artinya itu rumah. L itu Tuhan. Bet, kalau bahasa Arab itu Baitullah. Nah, apa betul gereja itu Baitullah atau Bethel? Ya, kalau sudah menyadari tentang diri kita, jadi istilahnya kita ini semua perlu menyadari dan bisa memberikan jawaban. Masing-masing harus bisa memberikan jawaban, bukan dalam bentuk lisan, tapi dalam pikiran, hati, dan perbuatan. Kita ini dari mana, mau kemana, apa maksud dan tujuan hidup kita, dan mengapa kita ini harus ada di dunia. Kita semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup, tujuan hidup kita hanyalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Dan kita menyadari karena kita ini hidup tujuannya hanya untuk menghambakan diri kepada Allah, maka sia-sialah hidup kita kalau tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Ya, sia-sia hidup kita. Apakah Allah membutuhkan untuk diibadahi? Jawabannya tidak. Sama sekali Allah tidak membutuhkan penghambaan manusia. Tidak membutuhkan penghambaan makhluk-makhluknya. Di Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 sampai ayat 58 itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Ini firman Allah. Berarti Allah membutuhkan diibadahi? Tidak. Ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ayyud'imun. Allah menyatakan, ya, Allah tidak berharap rezeki dari makhluknya, dan Allah tidak mengharapkan persembahan atau makanan dari manusia. Tidak membutuhkan persembahan, tidak membutuhkan makanan, tidak butuh rezeki, tidak membutuhkan persembahan ratna mutu manikam yang begitu indah menyilurkan mata dan hati kita. Semua itu tidak butuh Allah. Allah bisa mencipta kok. Sebaliknya kita ini memang sangat membutuhkan Allah. Nah, mengapa sih kita ini membutuhkan Allah? Dan kita diperintah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu berarti kita taat, patuh, tunduk kepada Allah, kan gitu. Kalau kerja pakai laptop ya? Komputer sih. Pakai komputer. Bisakah Mbak Kris, panggilnya Kris. Nah, Mbak Kris mengoperasikan komputer tapi tidak mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh programnya. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Begitu pula kita ini. Dalam hidup ini ya juga ada hardware sama software kan gitu. Itu bahasa komputer ya. Ada hardware, ada software. Hardware ini ya ini fisik-fisik semua. Tapi apakah cukup itu? Tidak bisa. Kita beli HP, beli laptop, beli komputer, hanya beli fisiknya, bisa nggak dipakai kerja? Tidak mungkin. Lalu kita install program-programnya kan gitu. Setelah diinstal, apakah kita bisa mengoperasikan komputer itu ya dengan cara melanggar tata cara aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pembuat programnya? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Kita hidup itu juga begitu. Kita hidup ini ya mengikuti aturan-aturan undang-undang yang telah diciptakan oleh Allah bagi makhluknya. Harus ikuti.
Kalau nggak ngikuti, ya rusak hidup kita. Sama seperti laptop, ya, laptop atau ya HP, kita membuat aturan sendiri, bahkan salah satu filenya dirusak, ya kan? Salah satu filenya dirusak, mengakibatkan kinerjanya lambat, mengakibatkan prosesornya juga bisa rusak dan terbakar. Lah alam juga begitu sama. Kalau kita ini tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah, akibatnya apa? Itu juga dampaknya ke hardware alam ini, ke dunia fisiknya. Sehingga kita tidak usah heran ada gunung meletus, ada banjir, ada bencana-bencana alam. Itu semua karena pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Ya, softwarenya dilanggar, itu pasti bisa mengakibatkan kerusakan pada hardware. Itulah sebabnya kenapa kita ini diperintah oleh Allah cukup taat, patuh, tunduk kepada Allah. Dan terus untuk apa kita sholat? Katanya Allah tidak butuh. Sholat itu untuk kepentingan kita sendiri. Memang dari sisi syariah, hukum Islam, sholat, ya terutama yang 5 waktu, itu wajib. Juga ada yang sunnah, ya, yang dianjurkan. Terus bagaimana kalau seandainya kita tidak sholat? Kalau bayi disediakan susu 1 galon, dikasih makanan yang disukainya, ya mungkin ya kalau dimakan 10 hari nggak habis. Tapi coba si bayi ini ditinggal ibu, nggak usah lama-lama, setengah hari, kira-kira gelisah apa enggak? Gelisah ya, gelisah. Meskipun ada makanan sudah disediakan, kan gitu. Dan anak ini pasti nangis. Harus ada yang bimbing. Masa remaja juga begitu, dari bayi sampai masa remaja. Kalau masa remaja tidak ada bimbingan dari orang tua, apa yang terjadi? Dia akan mengalami istilahnya split personality. Ya, istilah bahasa psikologinya itu kan, split personality. Ya, mohon maaf Pak Christine, saya ini yatim piatu sejak usia 7 tahun. Ya, sejak usia 7 tahun. Logikanya, ya, kakak saya yang tertua itu waktu itu MI kelas 4. Berarti kalau MI kelas 4, 9, anggap aja usia 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kan masih kecil. Seandainya mereka masih kecil, apalagi saya merasakan sendiri. Kalau seandainya tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, dibimbing oleh Pak D saya, paman saya, ya bisa jadi kemungkinan ya masih mengalami split personality. Di saat itulah, saya dulu penjaga tambak, Bu. Penjaga tambak di malam hari. Waktu SMP kelas 1, kelas 2 itu. Ya, penjaga tambak. Saya dulu tidurnya di bawah pohon asam yang menurut orang-orang tambak itu pohon angker. Tidurnya di situ saya di bawah. Jam 2 dini hari, saya pernah merenung dan berpikir, saya boleh tidak memiliki orang tua, saya boleh tidak memiliki harta benda, tetapi jangan sekali-kali saya tidak memiliki yang maha sempurna, yang maha kasih sayang kepada saya, cinta kasihnya sangat suci dan tak terbatas. Kalau orang tua saya, ya kasih sayangnya pada saya sebatas usianya, saya yang mengalami sejak kecil. Dan itu tiap malam saya ditambak, pulangnya menjelang subuh. Ini pengalaman. Jadi itu. Sampai sekarang saya sadar bahwa saya harus sholat, saya harus berdoa. Lah untuk siapa saya sholat? Bukan untuk Allah. Untuk apa Allah disolati? Enggak butuh sholat kita, enggak butuh ibadah kita, enggak butuh doa kita. Justru kita ini yang membutuhkan berdoa, yang membutuhkan sholat kita bertemu dengan yang maha kuasa, yang maha pencipta kita, yang maha kasih sayang pada kita, yang kasih sayangnya sangat suci dan mulia. Saya alami itu. Dan jarang orang yang yatim piatu sejak usia terus ada kesadaran itu saat masih usia 12 tahun. Oleh karena itu ingatlah bahwa Allah nggak butuh kita.
tapi kita yang membutuhkan Allah. Itu surat Ad-Dariyat ayat 56 sampai ayat 58. Kita yang butuh Allah. Nah, memang dulu Mbak Christine karena megang Bible dulu ya, sering ke gereja kan, tapi nggak pernah dibacakan ayatnya. Jarang. Ya, coba buka sendiri. Ya, biar tahu bedanya ajaran Islam dengan ajaran Kristen, Hindu, Buddha. Kitab Kejadian pasal 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, yaitu Tuhan menyesal dan hatinya pilu itu. Kenapa? Karena manusia setelah berkembang jadi banyak, hatinya cenderung pada kejahatan dan kesesatan. Dan itu yang membuat hati Tuhan pilu, menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Itu bukan pendapat saya secara harfiah kan itu. Sampean dulu kan punya keyakinan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Ketiganya menjadi satu. Sampean tahu ayatnya? Tidak tahu ya. Coba surat kiriman Yohanes pertama, bukan Injil Yohanes ya. Kesaksian tentang Anak Allah. Ya, betul. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Itu ada tanda kurung apa enggak? Iya. Mulai ayat keberapa ada tanda kurung? Ayat ke-7. Bunyinya? Yang di dalam kurung ya, Pak? Iya. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya? Dan ketiganya adalah satu. Iya. Kenapa dikasih tanda kurung? Pernah disampaikan oleh pendeta? Enggak. Enggak pernah ya. Mengapa itu dikurung? Ayat itu asalnya pada naskah yang pertama kali ditulis yang bahasa Yunani. Naskah itu tidak ada. Ayat itu tidak ada. Yang punya di surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya menjadi satu. Bahasa Yunaninya enggak ada ya. Ya, Vatikanus ya sama Sinaiticus enggak ada. Nah, terus asalnya dari mana? Jadi itu pada tulisan naskah Vulgata, yaitu naskah terjemahan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Latin. Itu naskah yang terakhir. Jadi kan ada beberapa naskah, yang naskah awal enggak ada, naskah kedua enggak ada, terus sampai yang terakhir itu baru ada yang berbunyi ayat itu. Asalnya hanya catatan pinggir, hanya catatan pinggir terus masuk jadi ayat, itu ya. Tapi yang naskah Yunani, naskah yang katanya naskah yang pertama ya, tidak ada. Yang tertua itu tidak ada. Jadi yang naskah Latin ada. Naskah Latin kan terjemahan, namanya Vulgata itu. Nah, pada tahun ya sebelum tahun 1520, seorang cendekiawan Kristen dari Belanda namanya Desiderius Erasmus itu menerbitkan Bible ya Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Nah, karena ayat itu tidak ada, ya tidak ditulis oleh Erasmus, nggak dimasukkan. Setelah terbit, kan sudah mesin cetak Gutenberg kan waktu itu. Setelah dicetak terbit, marah tokoh-tokoh gereja itu, semua marah, sampai diancam bunuh. Padahal dia ini cendekiawan Kristen, taat, ya orang Kristen taat. Erasmus itu diancam, katanya ngubah-ngubah doktrin, ngubah ayat, ngubah kitab. Padahal asalnya memang nggak ada. Dia dipaksa tetap nggak mengatakan, enggak, memang naskah nggak ada. Saya mau memasukkan ayat itu, kata Erasmus, asalkan ada yang nulis.
Ditulislah ayat itu tahun 1520 oleh seorang bruder itu biarawan, ya, seorang biara laki-laki, seorang bruder namanya Roy atau Freud dari Ordo Fransiskan. Nah, setelah itu tulis tahun 1520 Masehi, masuk dicetakan dan terbit tahun 1522. Cetak, udah selesai. Tapi para kritikus dari kitab suci Kristen sendiri tetap tidak terima, itu harus dikasih tanda kurung. Dulu yang berbahasa Indonesia nggak dikasih tanda kurung dulu awal. Setelah dikritik oleh tokoh-tokoh gereja sendiri, lah seperti Bolan sama Van Heftrik dalam bukunya Dogmatika Masa Kini. Buku ini dipakai buku rujukan oleh calon-calon pendeta di sekolah teologinya. Ya, itu dipakai. Termasuk saya dulu ya pakai itu dulu. Di situ disebutkan bahwa ayat itu memang ayat tambahan, jadi harus dikasih tanda kurung. Dan itulah menurut Van Heftrik sama Bolan, itulah satu-satunya ayat yang menegaskan tentang Trinitas. Ya, yang menegaskan Trinitas itu satu-satunya. Tetapi ayatnya ayat tambahan, baru ditulis pada abad ke-16 itu. Lah terus bagaimana dengan ayat Matius 28 ayat 18-19? Nah, coba dibaca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Oke. Sebenarnya ayat itu juga ayat tambahan. Ya. Ya, ayat amanat agung, tapi ayat itu ayat tambahan juga. Tapi anggap aja ini sebagai ayat ya. Ayat. Kita kesampingkan dulu sebagai ayat tambahan. Ya, ayat. Apakah dijelaskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini menjadi satu? Nah, dan itu memang bukti ayat tambahnya, apalagi dibandingkan dengan yang ayat tambahan juga. Gereja juga ngakui ini ayat tambahan. Yang di Markus pasal 16 ayat 15-16. Oleh karena itu pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di situ hanya siapa yang percaya dan dibaptis, tidak ada dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kan tidak ada, ya kan? Nah, di sini disebutkan ya, yang Matius 28 ayat 19, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di situ ada kata Roh Kudus. Benar enggak ayat ini bahwa ini diucapkan oleh Yesus? Kan gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 19 ayat 2, tolong dibuka. Nanti kita baru tahu. Ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Nah, yang dimaksud murid itu muridnya siapa? Pernah diajari? Nah, yang dimaksud itu adalah menurut para penafsir Bible, ya, murid itu adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Kalau murid-muridnya Yohanes Pembaptis, otomatis dia menjadi murid-muridnya Yesus, kan gitu kan? Ya. Ya, karena memang Yesus sama Yohanes ini dalam satu lingkungan keluarga besar, kan gitu. Dan otomatis, apalagi disebutkan Yohanes pernah membaptis Yesus, kan itu. Nah, di situ dijelaskan murid-murid
Yohanes Pembaptis atau juga murid Yesus ini ketemu Paulus, pendiri agama Kristen itu. Nah, terus Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus setelah kamu menjadi percaya? Kan gitu. Setelah kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, maksudnya kan begitu. Apa jawaban mereka? Enggak. Bahkan kami belum mendengar tentang adanya Roh Kudus. Loh, kan repot. Ini murid-muridnya Yesus. Ya kan? Lah terus katanya Yesus telah berpesan kepada muridnya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lah ternyata murid-muridnya belum pernah diajarkan tentang Roh Kudus. Ya ini. Nah, dibuktikan lagi bahwa konsep ketuhanan tiga Tuhan ini itu sebenarnya Kristen-Kristen awal begitu. Bukan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus jadi satu. Enggak. Apa buktinya? Di bagian akhir Markus itu. Coba Markus 16. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, duduk di sebelah kanan Allah. Berarti nggak menyatu. Jadi katanya kalau, nah ini pengalaman dialog dengan saya, ada di YouTube ya, judulnya Debater Kristen Kebingungan. Ya, itu kelompoknya Kristen Ortodoks Syria. Maksudnya nggak pernah berani dialog dengan saya. Anak buahnya, ya, yang diajari sama dia, Dr. Pangeran Manurung sama Gracia Pelo. Jadi gini, ya sekalian nih, biar sampean tahu jelas gimana sih Kristen itu. Saat itu dia mengatakan bahwa menurut Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, ya, Yohanes 1 yang bunyinya pada mulanya adalah firman. Betul ya, masih ingat ya, mesti diajari itu ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman adalah Tuhan. Betul ya. Yang ayat 14, dan firman menjadi manusia, yaitu Yesus, kan gitu. Firman menjadi manusia, yaitu manusia Yesus. Dalam bahasa Yunaninya, menjadi manusia ini adalah sak itu berarti daging, dagingnya manusia. Kalau di sini disebutkan firman adalah Tuhan, firman jadi manusia, berarti manusia Yesus adalah Tuhan, kan gitu. Wah, ini yang dibangga-banggakan oleh Kristen sedunia sudah. Nah, saat itu dia menjelaskan itu, saya duduk manis gini santai, karena saya tahu bantahannya yang tadi Kak Christine memberikan jawaban kepada Bunda Atika bahwa Bunda Maria sudah tahu bahwa anaknya itu adalah Tuhan, kan gitu. Karena memang diberitahu satu oleh malaikat Jibril, ya, di Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 31. Bunda Maria didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat memberitahu bahwa Bunda Maria akan melahirkan seorang anak Tuhan, kan gitu ya, namanya Yesus. Oke, udah tahu ya, Bunda Maria tahu itu anak Tuhan. Yang kedua, Lukas pasal 2 ayat 8-11. Nah, di malam hari para penggembala yang menjaga ternaknya yang dilepas di padang di malam hari didatangi malaikat, diberitahu bahwa Kristus Tuhan telah lahir di kota Daud atau Bethlehem. Paginya para penggembala ini berbondong-bondong datang melihat bayi Yesus. Nah, terus Bunda Maria dan orang-orang sekitarnya diberitahu oleh para penggembala bahwa bayi ini adalah Kristus Tuhan, kan gitu. Berarti Bunda Maria sudah tahu kalau itu Tuhan, kan gitu kan. Ya itu kan ayat itu dipakai bukti oleh orang Kristen. Bunda tahu, kan gitu. Nah, disebutkan oleh Yohanes tadi, firman adalah Tuhan, terus firman menjadi manusia. Berarti Yesus adalah Tuhan.
permintaan saya, ya waktu itu saat dialog termasuk pada pendeta Budi Asali sama pendeta Esra Soru. Makanya Soru itu sampai sekarang nggak berani dialog dengan saya itu. Sudah dibuatkan surat oleh Ayah Sofia, tapi ditolak. Itu ya, nggak berani. Ya gara-gara ini. Kalau memang Yesus itu adalah wujud dari firman dan firman adalah Tuhan, berarti Yesus itu adalah Tuhan, berarti ucapan Yesus, setiap ucapan itu adalah firman. Bunda Maria sama keluarganya tahu bahwa ini adalah Tuhan. Ucapannya adalah firman Tuhan. Berarti mereka mencatat, mengingat. Kan firman. Ya kan? Karena dia Tuhan. Karena Tuhan kan. Tolong tunjukkan kepada saya catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun. Kalau tidak bisa menunjukkan dan membuktikan, tutup mulutmu untuk mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Sebab apa? Itu adalah kedustaan. Sampai waktu itu di YouTube itu saya katakan, kalau bisa tunjukkan, potong kelingking jari saya ini. Bahkan di YouTube yang lain sampai ini temannya mantan Perdana Menteri Mahathir bilang ke saya, Haji Masud, tolong jangan mengatakan kalau Anda bisa menunjukkan catatan ucapan Yesus saya masuk Kristen. Jangan begitu. Nah, saya katakan, saya tantang memang pendeta-pendeta itu. Ya, tapi mereka nggak bisa. Katanya ucapan Yesus itu adalah Tuhan, ucapan Yesus adalah firman Tuhan. Mana? Kalau tidak dicatat. Apa nggak dicatat? Lah, Karena dia tahu Tuhan. jawaban dari pendeta Paul Zhang yang nggak berani pulang ke Indonesia, karena waktu itu, karena Yesus itu taat hukum Taurat, sehingga sebelum usia 30 tahun ucapannya tidak dicatat, kan gitu. Di situ saya bantah. Lah di Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 52 itu ada ucapan Yesus usia 12 tahun dicatat. Dan tidak ada hukum Taurat yang mengatakan beliau tidak boleh dicatat. Iya, nggak ada. Ya kan? Dia Tuhan. Nah itu. Dianggap Tuhan. Ya. Katanya siapa sebelum usia 30 tahun tidak dicatat. Lah buktinya usia 12 tahun dicatat ucapan Yesus. Lah mana yang usia 1 tahun, ya. Dan itu pun hanya sekali dicatat yang usia 12 tahun itu. Nah itu karena kebohongan-kebohongan mereka. Ya, saya kira sudah cukup ya dari saya. Mungkin dilengkapi oleh Bunda Atika. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya pada Mbak Kristina ya. Tadi kan Mbak Kristina begini. Saya masuk Islam karena tertarik dengan lingkungan saya. Mereka tuh sholat 5 waktu, di mana Mbak Kristina melihat kedamaian, gitu kan? Nah, bagaimana kalau Mbak Kristina sekarang melihat nih bahwa sholat ini tidak hanya dalam Islam, karena Kristen Ortodoks itu sholatnya justru 7 kali sehari. Kristen Ortodoks Suriah, ya, yang tadi pusatnya di Malang, pusatnya di Malang. Mereka sembahyang 7 kali sehari, sama dengan umat Islam, mirip caranya ya. Maksudnya caranya mirip karena mereka mengatakan kita meniru mereka kan gitu. Padahal karena mereka memang, yang niru. Karena mereka begini, karena mereka kan memang sama basicnya dari Semitik, dari Judaism, dari Yahudi yang memegang Taurat, ya kan? Kan kita sebetulnya Islam Kristen Yahudi itu berasal dari Semitik ya, artinya Tuhannya ini ada riwayat tapi tidak sama, artinya mereka mengatakan akarnya sama, walaupun konsep Tuhannya berbeda Kristen ya. Nah, Ortodoks itu baik Ortodoks Koptik, Ortodoks Syria, ya Ortodoks Yunani, mereka tuh sembahyang juga. Nah, gimana kalau melihat hal seperti ini, kalau itu dasarnya dari Mbak Kristina, mereka juga sembahyang, juga ada sujudnya, juga ada rukunya, gimana? Menurut saya beda ya Bu ya, karena kan kalau di Islam ini lebih kayak ketetapannya itu paten gitu loh. Kita tahu semuanya ini paten.
dari asalnya semuanya itu paten, sedangkan kalau yang di Kristen itu kan kita masih menerka-nerka dulu kayak gitu. Sebenarnya Kristen Ortodoks itu juga paten 7 kali sehari. Jadi begini, sama dengan waktunya dengan kita plus jam 12 malam, jam 9 pagi. Kalau Kristen Koptik, saya langsung datang ke gerejanya, belajar di sana waktu itu. Itu juga 7 kali, tetapi tidak sepaten Kristen Ortodoks, tetapi dia misalnya begini, disesuaikan dengan kondisi iman. Kamu kuatnya berapa? Tapi minimal 2 kali. Ya, itu sampai 7 kali. Itu Kristen Koptik. Itu kalau di Bekasi pusatnya ada, di Jakarta Barat juga ada. Itu juga Ortodoks. Jadi begini, Yahudi sama ada Ortodoks, Judaism juga. Orang Yahudi kan agamanya Yahudi itu yang tadi saya ceritakan. Itu juga ada Ortodoks Judaism. Kristen juga ada Ortodoks. Ortodoks itu artinya yang masih melaksanakan tradisi-tradisi lama gitu. Orang Yahudi juga sembahyang sama. Ya, orang Kristen juga sembahyang sama. Karena memang itu basicnya Allah memerintahkan manusia untuk sembahyang. Sembahyang Islam ini kan disempurnakan. Nah, kalau tadi dasarnya supaya Mbak nanti akidahnya kuat ya. Kalau cuma dasarnya melihat sembahyang, bahwa Kristen juga sembahyang 7 kali, mereka coba search di internet. Sembahyang huruf Kristen Surya, mereka sama, ya sujud ya sama, mirip sekali dengan kita. Dan mereka tuh paten juga. Nah, bagaimana menjawab ini kalau misalnya ada yang bertanya begitu, kan tadi kan karena tergetar melihat Islam sembahyang ya. Kira-kira saya juga baru tahu ya Bu, kalau misalnya ada Kristen Ortodoks itu, ya menurut saya, saya soalnya nggak pernah tahu kalau ada yang ibadah sampai 7 kali sujud meniru orang Muslim gitu, tuh saya nggak pernah tahu gitu Bu. Kalau mereka kan justru kita yang meniru mereka kalau mereka mengatakan, karena mereka sudah mengadakan 2000 tahun tradisi lama, sama dengan orang Yahudi. Hanya kalau dalam perspektif mereka kita meniru mereka, tapi dalam perspektif Islam kan kita menyempurnakan, betul kan? Nah, jadi Ortodoks ini adalah baik itu Kristen maupun Yahudi. Ortodoks itu adalah yang melestarikan ajaran-ajaran. Nah, karena yang Ortodoks ini yang sekarang diperjuangkan oleh Roy Martin, ya kan, artis itu yang sekarang dia kan masuknya Ortodoks, bahwa itu sebagai agama yang memang harus diterima ibadahnya semuanya, kan memang dia aliran. Kalau di Mesir ya memang semua Ortodoks. Yang tidak Ortodoks kan Barat, Roma, ya, yang menjadi Katolik, kemudian pecah menjadi Protestan. Nah, Ortodoks, kenapa? Yang membedakan adalah begini, sembahyang dalam Kristen maupun Yahudi, kewajiban itu dilakukan oleh aliran Ortodoks. Kalau yang non-Ortodoks mereka tidak ada kewajiban, seperti di Roma. Roma kan beda nama Katolik ya. Jadi kan ada 5 pusat kekristenan kan, satu yang dari bagian dari Yerusalem, yang bagian timur ada Yerusalem, Antioquia, Alexandria, kemudian yang terakhir itu di mana? Bizantium, Turki ya. Nah, yang barat itu Roma. 4 pusat ini, yang 4 ini ada Ortodoks semua dan sembahyang. Yang Roma tidak. Nah, Roma ini pecah menjadi Kristen Protestan pada tahun abad 16 ya, Martin Luther itu kan. Jadi ada banyak Baptis, Metodis dan sebagainya. Nah, Ortodoks ini sampai sekarang memang sembahyang. Jadi yang membedakan begini, dalam kekristenan yang sembahyang itu adalah Ortodoks, yang non Ortodoks tidak. Dalam Yahudi yang menjalankan sembahyang juga Judaism Ortodoks, yang non Ortodoks tidak biasanya. Yang menjadi pertanyaan saya begini, ada nggak Islam Ortodoks di dunia ini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Islam Ortodoks. Dan semua yang sembahyang, semua aliran tidak. Semua aliran. Kenapa tidak ada Islam Ortodoks? Karena kalau Ortodoks berarti ada lawan katanya, nanti ada Reform. Jadi kalau ke Kristen ada Kristen Reform, Stephen Tong gitu. Ya, artinya reformasi. Reform itu artinya lawannya Ortodoks, aliran yang mereformasi Ortodoks terlalu kuno. Jadi ada Reform. Judaism juga ada Reform. Ya, kalau Islam nggak ada Reform karena nggak ada Ortodoks tadi. Dan ajarannya jelas,
Dan kenapa tidak ada reform? Karena menurut pakar, saya lupa namanya, sudah saya catat tapi lupa dok, ada seorang profesor, Islam itu tidak bisa direformasi. Mau direformasi apanya? Sistemnya sudah sangat kuat gitu. Jadi nggak bisa direformasi menjadi Islam ortodoks, ada aliran reform nggak bisa direformasi apapun karena ketuhanannya sudah final, kitab sucinya tadi sudah final, yang saya ceritakan tadi kan, ajarannya juga sudah final, jadi tidak ada ortodoks. Nah, yang jelas tadi Mbak Christina sudah tahu ya, jadi memang sholat itu salah satu yang disempurnakan dalam Islam. Jadi berat nggak sholat 5 waktu? Sebenarnya nggak berat dibanding ortodoks gitu loh, 7 kali sehari, kita cuma 5 kali loh. Dan sholat kita lebih pendek loh dibanding sholat ortodoks. Yahudi cuma 3 kali, ya kan? Tapi mereka lebih lama lagi daripada sholat kita gitu loh. Dan mereka menghadap bait suci mereka juga, yang sudah dihancurkan, tinggal tembok barat. Nah, mereka kan kalau sembahyang menghadap tembok barat, mereka juga sembahyang karena itu basicnya dari Abrahamic religion, ya kan? Yang berakar, walaupun ketuhanannya beda, Kristen berbeda sendiri dari Islam dan Yahudi, itu memang ada sholat. Nah, yang membuat berbeda adalah sholat kita memang disempurnakan itu, dan memang kita menjadi suatu kewajiban untuk semua, dan yang menjalankan semua umat Islam yang taat, jadi tidak tergantung pada aliran. Sampai di sini paham ya? Ya. Kenapa kita sholat? Karena itu yang membedakan kita menjadi muslim atau bukan muslim ya. Sholat ini adalah kewajiban. Kalau kita sebagai umat Islam kan kita mengenal pertama syahadat, yang kedua sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, sholat ini kenapa harus? Memang dalam sholat ini banyak, ngapain sholat gitu berulang-ulang kan, sebetulnya kita komunikasi dengan Tuhan, karena itu sebetulnya kita sebagai makhluk kan kita harus berkomunikasi. Di dalam sholat ini sudah tercakup semua rukun Islam, ya kan? Sholat ini kan ada syahadatnya, betul nggak? Asyhadu alla, kalau kita pada tahiyat ya. Ada zakatnya nggak? Ada. Kita ada sedekahnya nggak? Kan zakat kan ketiga ya, sedekah ya setelah sholat, kemudian zakat ya, puasa terus zakat. Ada puasanya nggak? Ada. Artinya dalam sholat kita nggak boleh makan minum, nggak diizinkan selama sholat. Jadi ada puasanya juga di situ. Ada sedekahnya nggak? Zakat kan bersedekah. Ada sedekah waktu. Artinya waktu yang kita harus sedekahkan waktu itu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, gitu loh. Waktu yang kita punya 24 hours, 24 jam harus kita sedekahkan untuk kepentingan kita. Terus ada hajinya enggak dalam sholat? Ada, menghadap kiblat kita. Ya, jadi sholat itu sebetulnya representasi dari semua rukun Islam itu. Makanya itu wajib dalam Islam, dan memang dalam Allah memberitakan kenapa kita sholat untuk beribadah. Manusia itu diperintahkan, saya menciptakan kamu untuk beribadah kepada saya. Kenapa? Karena kita memang ciptaannya. Ya. Ada nggak kita keuntungan sholat? Kalau kita masih terpaksa tidak ada. Tetapi kalau kita melakukan karena memang ini kebutuhan kita, selama kita melakukan sholat itu kita akan banyak kehilangan nanti. Kehilangan rasa takut, kehilangan rasa khawatir ya, kehilangan rasa sedih, kehilangan rasa bimbang, dan semua hal-hal yang tidak baik. Pada saat sholat kita khusyuk, kita akan pasrah. Karena kenapa? Kita yakin semua untuk urusan di dunia ini urusan Tuhan. Artinya Tuhan yang mengurusi urusan kita gitu. Kita sudah percaya gitu, kalau kita sholat. Karena kita sudah percaya bahwa pada saat hambaku sholat, berarti Tuhan akan memberikan perlindungan pada kita. Ya. Jadi kenapa kadang kita mengatakan saya sudah sholat kok saya susah? Sebetulnya tidak susah juga kalau seperti tadi Bunda Sinta. Alhamdulillah semua hal itu kita syukuri, karena bisa jadi itu cobaan bagi kita, ya kan? Karena manusia akan naik kelas seperti kita ke level lebih tinggi, kita semakin takwa. Itu pentingnya sholat ya. Dan yang jelas kenapa Islam? Karena Islam adalah agama tadi yang disempurnakan. Ya, karena agama-agama sebelumnya juga dari Allah, tapi disempurnakan dalam Islam. Yang itu harus kita akui ya. Jadi kan gini, orang Yahudi tadi hanya percaya kitab Perjanjian Lama, betul yang ada di sini.
tadi saya ceritakan, hanya percaya pada Taurat, selain Taurat tidak ada. Bagi Yahudi tidak ada nabi setelah yang ada di Taurat ini, tidak ada kitab suci lain. Bagi orang Yahudi, stop sampai di sini. Kalau bagi orang Kristen, ada, dia tidak percaya, dia percaya kepada PL, benar? Nah, kemudian tidak ada nabi setelah perjanjian Alkitab ini di perjanjian baru. Tidak ada kitab suci lain, tidak ada nabi lain. Nah, Islam juga mengatakan begitu. Nabi Muhammad terakhir, Quran itu kitab yang terakhir, setelah ini nggak ada yang lain. Sekarang kita bisa nggak bahwa mana sih pernyataan ini yang benar? Kita lihat bahwa dari pernyataan ini ya, kita lihat segini. Orang Yahudi mengatakan tidak ada kitab suci setelah ini dan tidak ada nabi. Nah, terlepas mereka percaya atau tidak percaya, ada kitab suci perjanjian baru, ya kan, yang dipercaya oleh banyak manusia, orang-orang Kristen, ya, juga ada nabi, juga Tuhan yang dianggap Tuhan, Nabi Isa. Terlepas mereka percaya apa tidak, faktanya itu ada gitu loh, ya kan. Orang Kristen mengatakan tidak ada setelah Alkitab ini, tidak ada. Terakhir Yesus yang dengan turun Yesus terakhir, faktanya ada enggak agama yang turun? Kitab suci dan nabi yang turun ada, Nabi Muhammad dan Quran. Terlepas mereka percaya apa tidak, tapi ada fakta seperti itu. Gitu. Nah, kalau Allah mengatakan dalam Quran, Nabi Muhammad adalah kitab yang suci yang terakhir dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, Quran yang terakhir, sampai sekarang ada enggak 1400 kemudian kitab suci yang turun setelah Quran yang dipercaya banyak orang loh, maksudnya ada enggak? Tidak ada. Ada enggak nabi yang turun setelah Nabi Muhammad? Enggak ada, walaupun ada nabi-nabi yang mengaku, tapi mereka tumbang karena nabi palsu gitu kan. Karena Rasulullah kan dipercaya oleh sekarang hampir 1,9 miliar. Nah, yang jelas konsep ketuhanan yang seperti diajarkan dalam Taurat orang Yahudi dan Islam itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kenapa penting kita sholat dan kenapa kita tidak boleh menyembah selain Allah? Trinitas itu tidak boleh, ya, karena menyekutukan Tuhan. Ya, seperti nanti di Al-Maidah bisa dibuka di Quran, siapa yang mengatakan Isa itu bagian dari Trinitas, bagian dari Tuhan, maka Allah mengharamkan surganya, jaminannya neraka. Kenapa begitu besar kalau kita menyekutukan Tuhan? Sama dengan Mbak Kristina. Kalau Mbak Kristina punya suami Mbak Kristina misalnya punya kesalahan, misalnya harusnya membantu, nggak membantu, paling marah, ya. Misalnya nggak memberikan uang yang proporsional, mungkin marah. Tapi kalau suami Mbak Kristina punya perempuan lain, marah banget tidak? Nah, itu kesalahan fatal. Sama, kamu saya ciptakan, manusia saya ciptakan untuk menyembah kepadaku. Kenapa kamu punya Tuhan yang lain selain saya? Gitu. Dalam perspektif Islam maupun Yahudi, namanya Roh Kudus, namanya Yesus menjadi firman, itu juga Tuhan yang lain, karena Allah kan Maha Tunggal, bukan tiga yang tunggal. Nah, konsep ini yang harus diimani. Akidah ini sangat penting dalam Islam. Makanya tadi kan saya tak katakan orang Islam gak akan tanya masjidnya di mana gitu. Dan itu semua sudah final. Dan fatal apa sih konsekuensi kita menyembah Tuhan yang salah? Ya kan? Menyembah Tuhan yang tidak diridhoi kan jaminannya neraka. Dalam Islam sayang sekali hidup kita yang sudah susah-susah di dunia ini, begitu kita meninggal harus menghadap resiko di neraka, ya. Jadi Islam adalah keselamatan di dunia maupun akhirat, itu yang membedakan dengan yang lain, ya. Jadi Mbak sudah tahu, ya, dan Islam adalah yang disempurnakan karena inilah yang terakhir. Memang setelah itu tidak ada kok kitab suci yang datang setelah Quran, tidak ada juga nabi yang datang, dan itu terbukti bahwa apa yang dikatakan Allah dalam Quran sudah benar difirmankan, ya. Begitu ya Mbak, jadi sudah tahu akidahnya, ya, bukan karena betul saya melihat orang Islam itu saya sholat itu senang, tapi belum ketemu Ortodoks juga seperti itu, ya. Hanya mereka Tuhannya Trinitas, di mana tidak ada dalam ajaran Abrahamic religion, karena Tuhan adalah Maha Tunggal dan tidak bisa diduakan dengan apapun. Itu ya dari saya kira tambahan
Cukup, ada yang mau ditanyakan? Sudah. Cukup ya, sudah jelas ya. Oke, saya kira cukup. Ada di Bunda Sinta sedikit barangkali ada yang mau nambah? Ada di hadis di Islam bahwa Allah waktu menciptakan bumi itu sebetulnya Allah sudah menciptakan neraka dan surga. Surga dibikin lebih kecil daripada neraka. Kenapa? Karena Allah sudah tahu skenario hidup waktu menciptakan manusia, bahwa yang sukses, kembali lagi kita sebagai makhluk surga, itu tidak sebanyak yang gagal. Disitulah kita menyadari bahwa Allah tidak butuh sholat kita yang butuh, karena bumi diciptakan setelah Allah menciptakan surga dan neraka. Dari situ aja kita udah tahu nih betapa bersyukurnya kalau masih punya cintanya Allah, nggak setara dengan cinta manusia. Intinya nanti mendapat cobaan, ujian apapun, jangan pernah sedih. Begitu sedih, semangat lagi, saya punya Allah. Udah kayak nabi-nabi, semua nabi-nabi cobaannya berat banget. Tapi kenapa mereka sukses? Karena nggak membiarkan hatinya dipelintir menjadi cengeng, lemah. Dan Allah bilang, manusia yang mencintai Allah tanpa syarat harus dikasih rezeki, tanpa syarat dikasih apapun, itulah yang akan dimuliakan Allah gila-gilaan. Dan ingat, kenapa yang membuat hati kita itu bersyukur? Kalau di dalam Islam itu ada konsep kalau kita berdoa, kita nggak dikasih cepat tetap alhamdulillah, dikasih cepat alhamdulillah. Karena apa? Janji Allah buat yang banyak berdoa tapi dikabulkannya setelah mati, kasarnya mungkin di surga gitu ya, atau di akhirat, itu malah dikasihnya lebih sama Allah, lebih besar dibanding yang cepat dikasih di sini. Karena Allah lebih tahu kalau kamu tak kasih banyak-banyak sekarang, mungkin hidupnya akan begini ya, atau mungkin saking kamu kayanya kamu malah ada orang yang mau jahatin kamu. Jadi Allah lebih tahu. Tapi kalau kamu tak simpen nih, yang kamu mintanya pengen konglomerat, tiba-tiba dikasihnya cuma secuil tapi masih bisa buat hidup halal, itu karena Allah tahu mungkin kamu akan dijahatin orang dan hidupmu akan berakhir tragis. Jadi lebih baik nanti di sini. Tapi yang tadinya mintanya cuma 100 dikasihnya bisa triliun. Makanya kalau sudah mengerti makna hidup tuh nggak ada lagi cerita sedih, karena yakin bahwa Allah lah cinta kita nomor satu. Jadi kalau nanti ya disakitin, misalnya mohon maaf nih dalam kisah cinta tersakiti dan nggak akan pernah cengeng. Kenapa? Nggak peduli manusia mau cinta atau tidak, yang penting kita punya Allah dah. Karena semua tuh akhirnya jadi kayak fata morgana, keindahan semu, kebahagiaan semu. Betul. Makanya bersyukur aja. Makanya bersyukurlah hari ini dari titik nol menjadi Mbak Kristina yang hebat nantinya, insya Allah. Dimanfaatkan betul-betul. Kalau nanti sholatnya masih belum bisa atau belum semua, nggak apa-apa, ikutin aja, ikut-ikutan aja dulu sambil belajar kan tentunya. Karena Masya Allah ini betul-betul lagi dicintai Allah habis-habisan. Disambut cintanya Allah dengan semangat untuk belajar. Hidayah ini juga suatu karunia dipilih loh. Hidayah itu Allah yang milih, makanya keren kan. Walaupun mungkin melalui teman-teman yang muslim. Makanya tadi yang Ibu Etika bilang, maksudnya kalau nanti ketemu teman-teman muslim, mohon maaf mengecewakan, jangan sampai imannya jadi goyah. Karena kita mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW, Quran dan Islam bukan karena manusia, karena betul-betul kita cintanya tuh kita letakkan di situ. Jadi nggak akan terpengaruh mau kayak apapun tentang umat muslimnya sendiri, karena dimanapun pasti ada yang mengecewakan. Nggak semuanya baik-baik saja. Yang terpenting cinta kita kepada Allah itu yang baik-baik saja. Itu aja sih. Sahabat Ayah Sofa yang dirahmati Allah, acara persyahadatan untuk Mbak Kristina Wati alhamdulillah telah selesai. Semoga beliau menjadi muslimah yang istiqomah ya, kita semua doakan. Cukup sekian acara persyahadatan sore ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hagi to wa